لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini seperti biasa, malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa mengikuti halaqah. Semoga kenikmatan ini membawa keberkahan terhadap kita yang mengikuti secara khusus dan secara umum bagi masyarakat umat, baik yang ada di sekitar kita atau yang jauh. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul udzma di hari kiamat nanti. Langsung saja melanjutkan tema kita yang sebelumnya, yaitu tentang qalqalah dan cara membacanya. Di minggu kemarin sudah kita singgung tentang pengertian qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah ittirabun fil makhraj inda nutqi bil harfi li syiddatihi wa jahri ay linhibasis saut wan nafas. Itu dari referensi kitab Mudzakkirah fi at-tajwid. Guncangan atau pantulan dalam makhraj ketika mengucapkan huruf yang disebabkan memiliki sifat syiddah dan jahar karena tertahannya suara dan nafas yang memantul. Kemudian jika di minggu sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa qalqalah adalah bagian dari sifat lazimah, karena definisinya adalah berkumpul dua sifat antara sifat syiddah dan jahar. Kemudian kemarin sudah disinggung juga tentang maratibul qalqalah yang dibagi menjadi 4. Ada yang tingkatan paling tinggi, yaitu huruf sukun karena diwaqafkan dan bertasydid. Itu adalah urutan yang pertama. Bil haqqi dibaca bil haqqo. Oke. Yang kedua, huruf sukun yang diwaqafkan tanpa tasydid, dan ini di tingkatan yang kedua. Huruf sukun yang diwaqafkan tanpa tasydid seperti muhiton. Muhiton itu di urutan kedua, muhito. Yang ketiga, huruf sukun yang bersambung tidak diwaqafkan atau yang dikenal dengan qalqalah asli, ya jama'u. Kemudian yang terakhir, huruf berharokat secara mutlak seperti to, ba, toba'a, ya, itu tingkatan di urutan keempat. Kemudian ini lanjutannya yang belum ya. Kemarin kita sudah singgung cara membaca qalqalah ada 2 macam. Kemudian sebelum kita melanjutkan bahwa qalqalah pada huruf sukun dan bertasydid, kayak harus digedein nih. Oke, ini ambil referensi dari Hidayatul Qari fi Tajwidi Kalamil Bari. Qalqalah pada huruf sukun dan bertasydid ketika diwaqafkan itu lebih kuat. Diulang lagi pengertiannya atau maklumatnya. Qalqalah pada huruf yang sukun
dan bertasydid ketika diwaqafkan, artinya dibaca sukun karena waqaf dan juga bertasydid, lebih kuat daripada huruf sukun yang tidak bertasydid ketika diwaqafkan. Ya, tadi tingkatan yang pertama kan huruf sukun yang diwaqafkan dan bertasydid. Nah, penjabarannya ada di sini. Huruf yang sukun dan bertasydid ketika diwaqafkan itu lebih kuat daripada sukun yang tidak bertasydid karena waqaf. Seperti bil haqqi dengan muhita. Nah, itu lebih kuat bil haqqi. Yang kedua, qalqalah pada huruf sukun yang tidak bertasydid ketika diwaqafkan lebih kuat dibanding pada huruf sukun yang bersambung di tengah kata. Ada contoh yajma'u dengan muhiton. Muhiton ketika diwaqafkan muhito. Nah, itu lebih kuat yang muhito. Dan yang ketiga, qalqalah pada huruf sukun yang bersambung lebih kuat dibandingkan huruf qalqalah yang berharokat namun memiliki asal sifat qalqalah meskipun tidak tampak jelas. Maka diperhatikan hal yang di bawah ini. Maksudnya apa? Qalqalah pada huruf sukun yang bersambung, artinya sukun asli, yajma'u, dari segi kekuatan atau urut-urutan lebih kuat dibandingkan huruf qalqalah yang berharokat. Contoh taba'a dibanding dengan yatba'u, yatba'u lebih kuat huruf qalqalah yang sukun asli dibandingkan huruf qalqalah yang berharokat. Oke. Bagian-bagian qalqalah ini huruf berharokat namun memiliki asal sifat qalqalah meskipun tidak tampak jelas, maka diperhatikan maklumat atau informasi berikut ini. Bagian-bagian qalqalah dan cara melakukannya. Qalqalah pada huruf selain yang berharokat. Oke, kita ulang lagi maklumatnya. Qalqalah pada huruf selain yang berharokat, artinya pada huruf-huruf yang mati atau sukun, dibagi menjadi 3 jenis. Ada qalqalah sughra atau kecil, kemudian ada qalqalah besar atau yang disebut dengan kubra, ada qalqalah akbar. Ini dari kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Ada yang mengatakan di kitab Mudzakkirah Tajwid. Mudzakkirah Tajwid, kita tutup dulu pembagian ulama-ulama tajwid dalam membagi definisi atau dalam membagi poin-poin tajwid qalqalah di bab qalqalah. Ini saya buka payan ya. Payan. Qalqalah. Qalqalah. Oke, ini dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Oke. Ini menurut siapa? Ini menurut kitab Hidayatul Qari dulu. Ntar kita lihat perbandingannya. Hidayatul Qari. Jangan Hidayatul Qari, yang Mudzakkirah Tajwid dulu. Mudzakkirah Tajwid. Mudzakkirah fit Tajwid. Fi at-Tajwid. Nah, ini dibagi 3. Yang pertama ada qalqalah sughra. Sughra, ada qalqalah kubra. Nah,
kubra ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan syadidah, ada asyad, Oke, ini dari kitab Mudzakkirah fi At-Tajwid. Kemudian ada dari kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Saya garis bawahi. Ada kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Ya, pembagiannya hampir sama, cuma beda tipis. Qalqalah dibagi 3. Qalqalah dibagi 3. Ada qalqalah yang di sini, saya buka kitabnya ya. Qalqalah kecil atau sughra. Kemudian ada qalqalah kubra, ada qalqalah akbar. Beda dikit ya. Kalau di sini sughra, kubra masih dibagi 2, berarti cuma 2 ya, karena ini masih dibagi lagi. Nah, ada sughra, kubra, kubra dibagi 2, syadidah, ada asyad. Ini maksudnya apa ini? Kemudian dari kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid dibagi 3, ada sughra kecil, kubra besar, akbar paling besar. Penjelasannya untuk ini, sughra kapan? Jika qalqalah berharokat sukun asli. Yajma'u, apalagi yang qanatu, qaf, yang qanatu, itu sughra. Kemudian kubra. Nah, kubra menurut kitab Mudzakkirah fi At-Tajwid ini dibagi 2, ada syadidah, ada asyad. Apa itu syadidah? Syadidah adalah jika terdapat huruf qalqalah yang mati karena waqaf dan tidak ada tasydid, itu syadidah. Syadidah, diulang, huruf qalqalah yang mati karena waqaf dan tidak ada tasydid. Contoh, wa min syarri ghasiqin idza waqaba, naffatsati fil uqadi dibaca fil uqad, ya, itu syadidah. Ada yang tingkatan asyad. Apa itu asyad? Mati karena waqaf, kemudian di atasnya ada tasydid, tabbat yada abi lahabi wa tabba, ada tempo ya, wa tabba. Baik, kita lanjut lagi ke pembagian qalqalah nih. Gedein. Ada qalqalah kecil, ada qalqalah besar, ada terbesar. Apa itu kecil? Terjadi pada huruf sukun yang bersambung, bukan waqaf, seperti dalam kata yang todir, yang todiru, yang todiru. Nah, cara membacanya boleh nggak? Yang kok. Nah, insya Allah ntar dipaparkan lagi di slide yang berikutnya. Qalqalah kecil, ada qalqalah besar, terjadi huruf sukun yang diwakafkan dan tidak bertasydid. Nah, ini yang disebut dengan kubra. Ada lagi di atas kubra, akbar. Nah, akbar adalah huruf qalqalah yang mati karena waqaf kemudian ditambah tasydid. Tabbat yada abi lahabi wa tabba.
Apalagi di surat Ar-Ra'd, asyaqqa dibaca asyaqqa. Ada temponya. Asyaqqa beda dengan asyaqqa. Itu beda. Asyaqqa itu qalqalahnya bukan qalqalah kubra, di atas itu sugra. Asyaqqa. Kemudian yang ketiga, qalqalah terbesar, yaitu terjadi pada huruf sukun yang diwakafkan dalam keadaan bertasydid. Baik, itu pembagian. Ini kemarin sudah disinggung cara membacanya. Untuk ulama pertama atau pendapat pertama, ada 3 ulama ya, 3 pendapat. Yang pertama, huruf qalqalah mengikuti harokat sebelumnya, baik huruf qalqalah itu sukun bersambung, sukun karena wakaf, atau sukun bertasydid. Apa itu maksud mengikuti harokat sebelumnya? Apabila sebelumnya berharokat fathah, contoh liyaqta'a, maka sifat qalqalahnya lebih dekat ke bunyi fathah. Ini di minggu kemarin. Kemudian jika huruf sebelumnya berharokat kasrah, contoh yang berharokat kasrah qiblah, cara membaca bagaimana? Maka lebih dekat ke bunyi kasrah, qibilah. Jika huruf yang ketiga, huruf sebelumnya berharokat dhammah, muqtadir, maka qalqalahnya lebih dekat ke bunyi dhammah. Baik, ini pendapat pertama. Yang kedua, pendapat pertama intinya mengikuti harokat sebelum qalqalah itu harokat apa? Oke, harokat, jika harokatnya adalah kasroh misalnya, maka mengikuti condong ke arah kasroh. Jika harokatnya fathah, condong ke arah fathah. Jika harokatnya adalah dhammah, condong ke arah dhammah. Itu pendapat pertama. Yang kedua, nggak mau tahu. Huruf qalqalah mau sebelumnya berubah harokat apapun, tetap dibaca, tetap dihukumi selalu mendekati fathah secara mutlak. Contoh muqtadir, fathah muqtadir. Dan lakukan qalqalah dengan mendekatkan kepada fathah secara mutlak, jangan kau ikutkan dengan harokat sebelumnya agar lebih indah. Ini kalau dibaca bednya ya, bednya di sini ada. Baik, qaul Samanuti. Kalau kita ghairu masyhura ini, sebentar, yubadi'u. Nah ini, wakhfi takhriran idza tushaddadu. Wakhfi takhriran, ini yang ra, sebelum ra, mana tadi ya yang bahasa Arab? Ini qalqalatun qad bujatin wa qurribat lil fathi wal arjahu ma qabluk tafat kabiratan haitsu ladal waqfi atat akbaru haitsu inda waqfin syuddidat. Ini bed dari nazam Jazariyah. Nah, kalau diterjemahkan, Alamah Samanuti, ada orang alim yang bernama Samanuti, orang Mesir, mengisyaratkan kedua pendapat yang sebelumnya, yaitu yang condong ke fathah secara mutlak dan yang mengikuti harokat sebelumnya. Beliau menyebutkan dalam kitab La'alil Bayan sambil menguatkan pendapat yang mengikuti harokat sebelumnya. Ini Samanuti lebih condong yang mengikuti harokat sebelumnya. Qibilah, muqtadir, apalagi yang fathah apa?
yaqdiru bil haqqi, dibaca mengikuti harokat sebelumnya bil haqqo, karena sebelumnya berharokat fathah. Oke. Yang ketiga, nah, ini yang belum ya. Yang ketiga, qala sahibu mudzakkiratin fit tajwid wal qalqalatu fil harfis sakin sautun mustaqillun laisa bil fathati wala bid dhammati wala bil kasrah. Nah, ini yang diikuti oleh orang Indonesia. Nah, digedein ya. Saya gedein. Kelihatan? Biar Pak Devri nggak pakai kacamata. Qala sahibu mudzakkiratin fit tajwid, ini yang diikuti oleh Syekh Dr. Aiman Suwaid. Nah, beliau mengetahui karakter orang Indonesia. Nah, makanya orang Indonesia hampir semuanya mengikuti ini. Yang pendapat pertama, kedua jarang ya. Ini yang ketiga. Wal qalqalatu fil harfis sakin, qalqalah pada huruf sukun adalah sautun mustaqillun. Mana sautun mustaqillun? Sautun mustaqillun, suara tersendiri. Laisa bil fathati, enggak dipengaruhi oleh fathah. Sendiri. Yang tadi kan bil haqqo, bukan bil haqqo, enggak. Nah, ini beliau berkomentar, qalqalah pada huruf sukun adalah suara sendiri, sautun mustaqillun, laisa bil fathati, ya, bukan fathah, wala bid dhammati, dan bukan dhammah, wala bil kasrati, dan bukan kasrah. Ghairu muta'atsirin bil harakatil lati qablaha, tidak dipengaruhi oleh harokat sebelumnya. Nah, ini versi Aiman Suwaid. Kemudian Dr. Aiman Suwaid melanjutkan. Dr. Aiman Suwaid itu punya kitab namanya At-Tajwid Al-Musawwar, bisa dicari di internet. Mengatakan qalqalah secara istilah adalah mengeluarkan huruf yang memiliki sifat qalqalah, artinya pantulan, ketika dalam keadaan sukun dengan cara merenggangkan dua ujung alat ucap tanpa disertai sedikit pun unsur salah satu dari tiga harokat. Bingung apa enggak nih? Nih hawanya hawa ngantuk, ditambah yang pusing-pusing. Oke, diulang. Penulis At-Tajwid Al-Musawwar, yaitu Dr. Aiman Suwaid, mengatakan qalqalah secara istilah, wal qalqalatu istilahan hiya ikhrajil harfil muqalqal, mengeluarkan huruf yang memiliki sifat qalqalah, al-muqalqal. Apa maksud al-muqalqal? Memantul ketika diucapkan, ya, artinya ketika dalam keadaan sukun dengan cara merenggangkan dua alat ucap. Apa itu dua alat ucap? Bibir. Ya, bahasanya dua alat ucap. Ya, contoh, watab bil haqqo, merenggangkan dua alat ucap tanpa disertai sedikit pun unsur salah satu dari tiga harokat, tanpa ada pengaruh unsur salah satu dari tiga harokat, artinya tidak terpengaruh oleh harokat-harokat sebelumnya. Nah, ini menurut pemaparan Dr. Aiman Suwaid dalam kitab At-Tajwid Al-Musawwar. Disebutkan wal qalqalatu istilahan ikhrajul harfi al-muqalqali halata sukunihi bitaba'udi baina tarafai adwin nutqi duna an yusahibahu syaibatu syaibatu harokatin minal harokati ats-tsalath. Baik, sekarang kita praktek.
Ya, ada 3 wajah. Yang pertama mengikuti harokat sebelumnya, sudah kita praktekkan. Yang kedua condong ke fathah secara mutlak. Condong ke fathah. Ingat, condong bukan berarti dibaca fathah. Condong ke harokat fathah, ya, secara mutlak, ngaruh. Bil haqqo, muqatadir, bukan muka, enggak, atau bukan muqatadir. Itu mazhab yang pertama. Oke, muqatadir mana tadi? Mengeluarkan huruf yang memiliki sifat qalqalah serta ketika sukun dengan cara merenggangkan 2 alat ucap tanpa disertai sedikit pun unsur salah satu dari 3 harokat, enggak terpengaruh dengan harokat sebelumnya. Oke, kita praktek ya. Artinya 3 madhab. Ada madhab yang ya, madhabnya madhab yang penting dibaca mad. Ya, ini berarti condong, tidak condong ke fathah, tidak condong ke kasrah. Kemudian ada yang kubra. Baik, tidak condong harokat fathah sebelumnya dan tidak condong harokat kasrah sebelumnya, serta tidak condong pada harokat dhammah yang sebelumnya. Muqtadir. Baik, ini ayatnya. Nah, ini udah apa belum? Sanurihim ayatina. Belum. Ini bil haq udah ya? Ini udah nih. Qul ara'aitum. Oke. Ba'idin, harusnya kalau mengikuti harokat sebelumnya ba'id. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berarti ada 3 wajah. Yang pertama wajah mengikuti harokat sebelumnya. Yang kedua wajah fathah secara mutlak. Dan yang ketiga tidak fathah, tidak dhammah, dan tidak kasrah. Ya, ini prakteknya. Misal muhit. Nah, ini Dr. Aiman Suwaid. Tapi kalau muhit, berarti mengikuti wajah yang kedua. Atau muhit dan muhiti. Itu kan seolah-olah mengikuti harokat kasrah. Syahid, ba'id. Kalau Dr. Aiman Suwaid hampir sama dengan Indonesia, orang Indonesia. Fi shiqaqim ba'id, bukan fathah, bukan dhammah, bukan kasrah. Oke. Qul ara'aitum in kana min 'indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Yang pertama mengikuti harokat sebelumnya. Yang kedua shiqaqin ba'id. Yang ketiga mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Nah, ini yang mengikuti Dr. Aiman Suwaid. Nah, kira-kira yang paling gampang yang mana? Dari 3 pilihan. Ada mengikuti harokat sebelumnya ba'idi,
Yang kedua fathah secara mutlak, ba'id. Atau yang ketiga ya mengikuti gaya orang Indonesia, ba'id. Udah. Nah, ini setiap sampai sini ntar 3 wajah. Thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Fathah. Mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Yang ketiga fi shiqaqin ba'id. Nah, mana yang kira-kira paling ringan kayak orang Indonesia? Baik, berikutnya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Yang kedua, yang ke satu mengikuti harokat sebelumnya, berarti sama. Yang kedua fathah secara mutlak, sama. Yang ketiga sekarang hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Itu orang Indonesia asli ini. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Atau mengikuti harokat sebelumnya, annahu ala kulli syai'in syahid. Syahid, seolah-olah kayak ke kasrah. Yang ketiga kayak Tajwid Al-Musawwar atau karya Syekh Aiman Suwaid, ya. Cara membacanya annahu ala kulli syai'in syahid. Nah, lebih ringan mana? Oke, tiga-tiganya ya. Setiap qalqalah. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli syai'in muhit. Kedua. Yang pertama bi kulli syai'in muhit. Agak-agak susah untuk yang mengikuti harakat sebelumnya kalau nggak terbiasa. Muhit dan muhit beda suaranya. Oke, yuk bersama-sama ntar kita praktek bareng-bareng. Dari ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baca sekali ntar diikuti bersama-sama. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Indonesia ba'id atau ba'id.
Ini yang mazhab kedua. Mazhab pertama mengikuti harokat sebelumnya, syiqqaqim ba'idi. Sama-sama 1, 2, 3. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Fathah. Berikutnya yang condong mengikuti harokat sebelumnya, ya, dari mimman huwa, ya. Man adallu mimman huwa, dari mimman huwa ya. 1, 2, 3. Mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Yang ketiga mengikuti orang Indonesia secara umum, aliran atau mazhab Syekh Aiman Suwaid, ya. Mimman huwa fi shiqaqim ba'id. Biasa. 1, 2, 3. Mimman huwa fi shiqaqim ba'id. Baik, berikutnya dari sanurihim sampai haqqo, ya. 1, 2, 3. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Fathah. Annahul haqqa. Mazhab yang ketiga Aiman Suwaid. Kemudian yang terakhir mengikuti harokat sebelumnya, annahul haqqa. Oke, berikutnya awalam yakfi seperti biasa dan syahid, ya. Ntar dibaca wajah 1, 2, dan 3, ya. Yang pertama wajah 1 mengikuti harokat sebelumnya, ya. 1, 2, 3. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian yang kedua fathah, dari awalam, ya. 1, 2, 3. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang ketiga kayak orang Indonesia secara umum, ya. Ya, 1, 2, 3. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Oke, silahkan dibaca. Ini teorinya. Sebentar, buka lagi. Mungkin telat. Oke, ini wajah yang ketiga, ya. Sautun mustaqilun laisa bil fathah wala bid dhammah wala bil kasrah hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Bukan haqq, enggak. Pilihannya haqq, itu fathah. Wajah 1 dan 2 sama. Kenapa? Harokat sebelumnya berupa fathah. Dan yang ketiga, hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Haqq. Oke, dilanjut. Disempurnakan satu ayat. Baik. Terima kasih, itu untuk pemaparan malam ini, ya, tambahannya dari buku Dr. Aiman Suwaid, Qala Shahibu Mudzakkiratin fit Tajwid wal qalqalatu bil harfis sakin sautun mustaqillun laisa bil fathah wala bid dhammah wala bil kasrah. Artinya qalqalah
itu pada huruf yang sukun adalah suara tersendiri, bukan fathah, bukan dhammah, dan bukan kasroh, serta nggak memengaruhi harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya mau kasroh mau fathah nggak ngaruh. Harokatnya adalah berdiri sendiri. Baik, insya Allah berikutnya akan kita lanjutkan. Ini kol-kola sudah selesai ya, tentang cara-cara dan metode, tinggal praktek. Cuma kalau Indonesia kayaknya ya saya lihat masyarakatnya belum siap beda. Khawatirnya jadi fitnah. Walaupun misal nih atas dasar apa ya, saya referensi ada nih di buku Maktabah Syamilah, kitab Ghoyatul Murid fi Ilmi Tajwid, dan juga kitab Hidayatul Qori ila Tajwidi Kalamil Bari, itu dikupas lumayan panjang. Ini masing-masing satu macam ya. Jadi maksudnya tuh ini dua kitab ya? Dua kitab. Pendapatnya sama. Oh, pendapatnya sama dua kitab itu. Pendapatnya sama di dua kitab ini. Ya, ini dalilnya al-awwal annal harfal muqalqal yatba'u harokatama qablahu. Ya, huruf yang dibaca qalqalah mengikuti harokat huruf sebelumnya. Misalnya bil haqqo, karena sebelumnya berupa fathah, maka pantulannya condong ke arah fathah dan lain sebagainya. Baik, itu mungkin insya Allah akan dilanjutkan ke sifat yang berikutnya, masih di tarkik dan tafkhim, yaitu di ra. Sifat ra kan takrir, panjang juga penjelasannya. Insya Allah di minggu berikutnya. Selain tarkik dan tafkhim, ternyata ada sifat tersendiri. Ya, bocorannya yang membaca dengan getar. Nah, itu seperti apa? Itu sampai dikupas tuntas di tajwid. Ya. Jadi ya, sepertinya paham lahan-lahan yang dibaca oleh orang asing non Arab itu apa aja, itu dikupas tuntas sama mu'alif, sama penyusun. Ya. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.